Guys, kembali lagi dengan saya Mita Onsu. Dan saat ini saya ingin menjelaskan pengertian tentang perumpamaan. Semoga teman-teman bisa mengerti dan memahami. Dan selamat menonton. Oke, sekarang kita masuk dalam materi perumpamaan. Nah, definisi perumpamaan atau pengertian perumpamaan. Sebelum jauh kita memahami tentang perumpamaan, apa itu perumpamaan, kita akan membahas tentang definisi perumpamaan. Perumpamaan berasal dari bahasa Yunani, yaitu parabole. Para yang berarti di samping, balo yang berarti melemparkan. Maka secara harfiah, perumpamaan artinya melempar ke samping. Secara pengertian luas, perumpamaan adalah alat untuk mempermudah orang mengerti sebuah konsep, ide, atau gagasan dari sebuah kebenaran. Nah, Tuhan Yesus memakai perumpamaan untuk menyampaikan kebenaran supaya pendengar lebih mudah memahami kebenaran tersebut. Dan juga Yesus mengajarkan perumpamaan untuk menggambarkan apa yang sedang terjadi dalam kehidupan nyata. Setiap perumpamaan hanya mengandung satu makna karena ia mengajarkan kebenaran yang umum tentang realita-realita spiritual. Ada beberapa pendapat teolog tentang perumpamaan. Nah, yang pertama yaitu Martin Luther. Ia berpendapat bahwa mencoba mengubah arah penafsiran Alkitab dengan cara memilih metode eksegesis Alkitabiah yang memperhitungkan latar belakang historis dan struktur gramatikal dari sebuah perumpamaan. Yang kedua, John Calvin berpendapat bahwa rincian tidak ada kaitannya dengan tujuan pengajaran Yesus dalam perumpamaan yang diberikannya. Calvin menghindari penafsiran perumpamaan secara alegoris dan selalu berusaha untuk mencari pokok utama dari pengajaran perumpamaan itu. Nah, yang terakhir yaitu Adolf dan Jeremias menekankan bahwa perumpamaan hanya memiliki satu nilai, berita atau ajaran saja. Hal ini bisa dianggap benar, tetapi masih ada penolakan karena tidak menutup kemungkinan adanya arti tambahan yang dapat dipertanggungjawabkan dengan metode penafsiran, baik dari konteks maupun dari perumpamaan. Saat ini kita masuk di dalam prinsip-prinsip perumpamaan. Nah, di sini saya akan memberikan 3 prinsip perumpamaan, dan prinsip yang pertama yaitu mengeksegesis harus mengerti konteks histori dari perumpamaan yang meliputi analisa rinci dari keadaan religius, sosial, politik, dan geografis yang dinyatakan dalam perumpamaan. Nah, contohnya latar belakang perumpamaan orang Samaria yang baik hati. Menurut pengenalan tentang peraturan religius bagi seorang rohaniwan pada masa itu, seorang ahli Taurat datang kepada Yesus menanyakan apa yang harus ia lakukan untuk mewarisi kehidupan kekal. Dari percakapan ini menimbulkan kisah orang Samaria yang baik hati. Nah, yang kedua, pengeksegesis harus memberi perhatian kepada literatur dan susunan gramatikal dari perumpamaan, dan juga dapat melihat pendahuluan serta kesimpulan yang berisi tuntunan untuk membantu pengeksegesis dalam menemukan bagian pokok perumpamaan tersebut. Nah, yang terakhir yaitu pengeksegesis harus memeriksa secara teologis berdasarkan seluruh pengajaran Yesus dan seluruh kitab suci dan menerjemahkan artinya dalam istilah-istilah yang relevan dengan kebutuhan zaman sekarang. Bentuk-bentuk perumpamaan. Nah, perumpamaan dibagi atas beberapa bentuk yang akan mempermudah dalam menafsirkan, yaitu diantaranya yang pertama, perumpamaan berupa kisah nyata. Perumpamaan berupa kisah nyata adalah perumpamaan yang menggunakan ilustrasi dari kehidupan sehari-hari yang dikenal oleh pendengar. Contohnya dalam Matius 4 ayat 26-29, di sana semua orang telah melihat bahwa benih tumbuh dengan sendirinya, dan di mana ragi menghamirkan seluruh adonan, terdapat dalam Matius 13 ayat 13. Contohnya juga perumpamaan tersebut biasanya berkaitan dengan apa yang terjadi di masa kini. Nah, perumpamaan yang kedua adalah perumpamaan berupa berita. Perumpamaan berupa berita adalah perumpamaan yang menunjukkan pada suatu peristiwa yang terjadi di masa lampau. Contohnya dalam Matius 13 ayat 24-30, di mana perumpamaan ini menceritakan pengalaman dari seorang petani
yang menabur gandum dan kemudian mengetahui bahwa musuhnya telah menabur lalang di tempat yang sama. Kehistorisan dari cerita ini tidak dipermasalahkan karena yang penting bukan apakah peristiwa itu benar-benar terjadi atau tidak, tetapi yang penting adalah kebenaran yang terkandung dalam cerita. Dan yang terakhir adalah perumpamaan berupa ilustrasi, yaitu perumpamaan yang memperlihatkan contoh-contoh yang harus ditiru atau yang harus dihindari, di mana ilustrasi langsung dipusatkan pada karakter dan tingkah laku seseorang. Contohnya perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang terdapat dalam Lukas 10 ayat 30-37 dan perumpamaan orang kaya yang bodoh itu terdapat di dalam Lukas 12 ayat 16-21. Selanjutnya kita masuk di dalam gaya bahasa dalam perumpamaan. Gaya bahasa yang pertama yaitu kiasan sederhana. Contohnya kerajaan Allah seperti ragi, kita bisa membacanya di dalam Matius 13 ayat 13. Yang kedua, metafora sederhana. Contohnya jangan buang mutiara di depan babi. Itu kita bisa lihat di dalam Matius 7 ayat 6. Dan yang ketiga, cerita sederhana. Contohnya kerajaan Allah seperti seorang pemilik tanah yang keluar pada pagi hari. Kita bisa membacanya di dalam Matius 20 ayat 1-16. Yang keempat, cerita metafora. Contohnya perumpamaan anak yang hilang. Itu kita bisa membacanya juga di dalam Lukas 15 ayat 11-32. Dan yang terakhir yaitu cerita contoh. Contohnya perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang terdapat di dalam Lukas 10 ayat 25 hingga 37. Sifat-sifat perumpamaan. Yang pertama yaitu membumi, yang kedua ringkas dan sederhana, dan yang ketiga memiliki pokok utama dan pokok sekunder, dan yang keempat adanya repetisi atau pengulangan. Contohnya kita bisa lihat di dalam Matius 18 ayat 12-14. Di sana diceritakan bahwa murid-murid menekankan kepada misi, dan ayat itu atau kalimat itu diulang di dalam Lukas 15 ayat 1-7. Kepada ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi menekankan kepada pertobatan karena adanya sukacita surgawi. Yang kelima yaitu kesimpulan pada bagian akhir. Yang keenam, keterhubungan dengan pendengar. Yang ketujuh, eskatologi yang berpusat pada kerajaan Allah. Dan yang kedelapan yaitu etika kerajaan Allah. Dan kesembilan adalah Allah dan keselamatan di dalam perumpamaan. Dan yang terakhir atau yang kesepuluh adalah pembalikan harapan. Selanjutnya kita akan membahas tentang sintesis perumpamaan-perumpamaan Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus memiliki 3 perhatian, tujuan, atau penekanan dalam setiap pengajarannya melalui perumpamaan, dan diantaranya adalah yang pertama, anugerah dan kebaikan Allah. Seluruh kebenaran dari perumpamaan Tuhan Yesus adalah tentang kerajaan Allah yang berlaku dari sekarang dan akan datang, di mana kerajaan Allah mencakup perubahan pribadi dan perubahan sosial, kerajaan surga, kasih, kemurahan Allah, pemerintahan, kedatangan kembali anak Allah, keberadaan, akhir nasib dari manusia, panggilan dan tuntutan mengikut Tuhan Yesus, bahaya ketidaktaatan. Nah, yang kedua yaitu komposisi. Beberapa perumpamaan Yesus mempunyai komposisi yang kompleks. Contohnya perumpamaan tentang penabur merupakan satu komposisi yang terdiri dari 4 bagian dan masing-masing bagian memerlukan sebuah penafsiran. Yang ketiga yaitu tujuan. Nah, perumpamaan Yesus menunjukkan bahwa Yesus sepenuhnya mengenal keberagaman kehidupan manusia. Yesus mengenal petani, nelayan, tukang bangunan, pedagang, hakim di pengadilan, cara membangun rumah, orang-orang Farisi, pemungut cukai, dan lain-lain. Karena pengenalan Yesus yang luas akan kehidupan manusia, maka ia dapat melayani semua secara sosial. Yesus mengajarkan perumpamaan untuk mengkomunikasikan pesan keselamatan dengan cara yang jelas dan sederhana lewat pengenalannya. Berikut adalah contoh-contoh perumpamaan. Dan contoh perumpamaan yang pertama yaitu garam. Kita bisa membaca di dalam Matius 5 ayat 13, "Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang."
Di dalam Markus 9 ayat 50 juga mengatakan bahwa garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Dalam Injil Lukas juga mengatakan bahwa dalam Injil Lukas 14 ayat 34-35 bahwa garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Nah, di sepanjang sejarah, garam sudah digunakan untuk mengawetkan dan memberi rasa terhadap makanan. Garam merupakan salah satu kebutuhan hidup yang mendasar. Kegunaannya bersifat universal dan kelihatannya persediaan garam tidak ada habis-habisnya. Garam selain memiliki kualitas yang menguntungkan, garam juga bisa merusak. Garam bisa mengubah tanah yang subur menjadi tanah yang tandus, contohnya wilayah di sekitar Laut Mati. Di zaman modern ini tidaklah masuk akal bagi kita bahwa garam bisa kehilangan keasinannya. Sodium klorida atau nama zat kimia untuk garam merupakan susunan zat yang tidak berubah. Zat ini sama sekali tidak dicemari oleh apapun, tetapi pada zaman Israel dahulu, garam diproses dengan cara menguapkan air yang berasal dari Laut Mati. Air tersebut mengandung bermacam-macam zat lain selain garam. Proses penguapan air tersebut menghasilkan kristal-kristal garam dan juga potasium klorida dan magnesium. Kristal-kristal garam itu dikumpulkan dan menghasilkan garam yang relatif murni, karena pada saat proses penguapan, yang pertama kali terbentuk adalah kristal-kristal garam. Namun apabila garam yang dihasilkan melalui proses penguapan itu tidak secara dipisahkan, dan kristal-kristal garam kemasukan embun, larut, dan luluh, maka apa yang tersisa akan kehilangan rasa asin dan menjadi tidak berguna. Nah, apa yang bisa kita atau Anda lakukan dengan garam yang tidak asin? Tidak ada gunanya. Seorang petani tidak menghendaki zat kimia semacam itu di atas tanahnya karena akan merusak tanaman. Membuang zat sisa di atas tumpukan pupuk juga tidak akan berguna karena seringkali pupuk dikumpulkan dan disebarkan di atas tanah untuk menyuburkan. Satu-satunya cara yang bisa dilakukan adalah membuangnya keluar, di mana orang-orang bisa menginjak-injaknya. Apabila garam telah kehilangan sifat dasarnya, yaitu rasa asin, maka ia tidak dapat dibuat asin kembali. Dalam khotbah di bukit, Tuhan Yesus berbicara kepada orang banyak dan murid-muridnya. Kamu adalah garam dunia. Sebagaimana halnya garam yang memiliki karakteristik mencegah pembusukan, maka orang Kristen seharusnya dapat memberikan pengaruh moral di tengah masyarakat di mana ia berada. Perkataan dan perbuatan mereka seharusnya bisa mencegah pencemaran dalam hal moral dan spiritual. Seperti halnya garam yang tidak kelihatan, contohnya di dalam roti, tetapi memiliki pengaruh yang kuat. Demikian pula halnya dengan orang Kristen yang di tengah masyarakat tidak selalu terlihat dan diperhitungkan, tetapi mereka baik secara individu maupun kelompok bisa mempengaruhi masyarakat dan melakukan pencegahan di tengah dunia yang cemar ini. Tuhan Yesus bersabda, "Hendaklah kamu selalu mempunyai garam di dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain." Kita bisa membacanya dalam Markus 9 ayat 50. Dia mendorong pengikut-pengikutnya untuk mempromosikan perdamaian dengan menggunakan sumber spiritual, pertama di negerinya dan kemudian di luar negeri. Orang Kristen akan kehilangan keefektifannya di dunia ini jika mereka tidak dapat hidup damai di antara sesama orang Kristen sendiri. Banyak orang yang tidak pernah membaca Alkitab, tetapi mereka dengan teliti memperhatikan kehidupan orang-orang yang membaca Alkitab. Contoh berikutnya adalah perumpamaan tentang Mina. Kita bisa melihat atau membacanya di dalam Lukas 19 ayat 11-27. Perumpamaan tentang Mina memiliki banyak kemiripan dengan perumpamaan tentang talenta. Di situ perlu dijelaskan bahwa Tuhan Yesus rupanya mempunyai perumpamaannya beberapa kali dalam situasi yang berbeda dan kemungkinan terkadang melakukan berbagai perubahan dan penekanan yang sesuai dengan kondisi pemberitaan yang dihadapinya.
Dalam perumpamaan tentang mina, semua hamba diberikan dengan jumlah yang sama, 1 dinar sebesar 100 hari kerja. Dalam hal ini ditekankan bahwa setiap warga kerajaan Allah adalah sama di hadapan Tuhan. Setiap warga kerajaan Allah dihargai dan dihakimi menurut kesetiaan yang mereka nyatakan dalam pelayanan. Dalam hal ini, penekanannya adalah menggunakan pemberian Tuhan dengan sebaik-baiknya dan melipat gandakannya. Setiap pengikut Tuhan Yesus diberikan kesempatan dan karunia untuk melayani dengan berbagai cara. Itulah yang harus dilakukan dengan penuh kesetiaan sampai kedatangannya. Mereka yang di luar realitas kerajaan Allah dan menentang Tuhan Yesus akan dihukum. Tuhan digambarkan sebagai Tuan yang pergi untuk sementara waktu dan akan dinobatkan sebagai Raja. Ia akan kembali menuntut pertanggungjawaban kesetiaan pelayanan dari para hambanya dan akan menghukum semua musuh yang menentangnya. Nah, kita bisa melihat struktur perumpamaan di atas adalah sebagai berikut. Yang menjadi latar belakang historis di ayat 11, sang bangsawan dan instruksi yang ia berikan. Yang pertama, kepergian sang bangsawan untuk dinobatkan menjadi raja, itu di ayat 12. Instruksi sang bangsawan kepada hamba-hamba yang terdapat di dalam ayat 13. Pengiriman utusan untuk menolak sang bangsawan, yaitu terdapat dalam ayat 14. Dan kembalinya sang bangsawan, yaitu kembalinya sang bangsawan dan tuntutan pertanggungjawaban yang terdapat di dalam ayat 15. Pertanggungjawaban hamba pertama yang terdapat di dalam ayat 16-17. Pertanggungjawaban hamba yang kedua itu terdapat di dalam ayat 18-19. Pertanggungjawaban hamba ketiga yang terdapat di dalam ayat 20-21. Dan penghukuman hamba ketiga yang tidak setia terdapat di dalam ayat 22-25. Nah, perumpamaan diberikan oleh Yesus. Yang pertama, penghukuman terhadap para hamba yang tidak setia itu terdapat dalam ayat 26. Dan penghukuman terhadap para musuh yang terdapat di dalam ayat 27. Nah, perumpamaan ini merupakan perumpamaan dengan 3 nilai yang rumit, maka dapat disimpulkan dengan bagan sebagai berikut. Kita bisa melihat bahwa yang pertama itu bangsawan, dan di bawah bangsawan itu ada para hamba dan penduduk, dan terdapat hamba yang baik dan hamba yang jahat. Sekian dari materi perumpamaan saya. Kiranya teman-teman bisa mengerti dan memahami, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa di lain waktu.